Kalau dulu zaman kuliah 1 atau misalnya waktu SMA, kadang kalau kita bikin karya tulis, pastinya yang ditanya, ya pendahuluannya harus selesai dulu, bisa setengah semester pendahuluan yang dibahas terus-terusan, nanti baru setengah semester berikutnya baru membahas eksperimen, conclusion, dan sebagainya. Hal lainnya juga gitu. Sebetulnya itu ada hal yang kadang membuat tulisan kita menjadi tidak nyambung antara apa yang kita tulis di introduction, udah kita susah-susah menulis di situ, ternyata diskusi kita sama sekali nggak bunyi gitu. Itu sebetulnya intinya. Jadi saya bisa minjem apa yang dulu Habibie bilang, kalau kita menulis itu sebetulnya berawal dari akhir, bukan kita nulis seperti apa yang muncul di kepala kita gitu. Kita harus berawal dari akhir. Pak Habibie dulu bilang seperti itu. Mungkin beliau tahu ya karena beliau adalah ilmuwan gitu. Jadi ketimbang kita menulis judul atau abstrak duluan, kalau kita mau menulis paper, itu sebetulnya adalah runtutan yang salah gitu, runtutan yang tidak akan berujung gitu. Jadi biasakan menulis paper itu adalah mulai dulu dari apa yang kita tahu, apa yang memang sudah ada di tangan kita, apa yang sudah jelas. Jadi kita tulis dulu metode penelitian kita, toh kita udah melakukan eksperimennya gitu, toh kita udah melakukan penelitiannya. Kemudian tulis hasilnya seperti apa. Jadi mulailah ditulis pada saat mulai ngelakuin riset itu, dari log note-nya kita, dari buku catatan penelitian kita, dari hasil kita, mulai dari dua ini. Kemudian baru berikutnya lanjutkan ke menulis discussion-nya untuk menjelaskan apa sih hasil yang kita dapat gitu. Nah, dan ini sebetulnya mulai ditulis pada saat kita sudah memutuskan jurnal targetnya. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, tulislah ininya dulu gitu. Kemudian kita mulai mikirin, oh hasil ini kira-kira bisa dijualnya, bisa kita publikasinya ke jurnal mana gitu, atau misalnya kita pengen mengappeal ke komunitas mana. Dari situ kita putuskan discussion-nya seperti apa atas sebuah data yang kita punya gitu. Karena tiap jurnal, tiap spesialisasi, mereka tentunya udah punya paradigma yang berbeda-beda gitu. Orang kimia, kalau misalnya kita ke jurnal kimia atau ke jurnal fisika, tentunya hasilnya berbeda gitu. Diskusi yang bakal menarik untuk mereka itu hal yang berbeda. Kemudian bangun conclusion-nya. Conclusion itu ya kalau kita appeal ke jurnal yang multidisiplin, usahakan conclusion-nya selebar mungkin gitu. Tapi kalau kita ke jurnal yang sangat spesifik, ya conclusion-nya spesifik sekali gitu. Nah, setelah conclusion, baru introduction. Karena mengapa harus seperti ini? Karena conclusion itu adalah hasil dari apa yang kita tahu, sementara introduction adalah kita harus mengekspos pembaca supaya mereka bisa melihat bahwa ini adalah penting gitu. Jadi introduction itu harus bisa betul-betul menyambung dengan conclusion yang ada di kita gitu, yang sudah kita hasilkan. Nah, baru setelah itu di akhir ya baru mulai sebelum submission atau misalnya setelah manuskripnya jadi, baru pikirkan judul apa sebetulnya yang bakal appealing buat orang gitu. Karena judul kan bagaimanapun juga yang akan pertama kali dibaca orang. Dan kemudian baru buatlah abstrak yang sama-sama appealing, yang bisa menggambarkan ini semua, tidak sulit dimengerti, tetapi bisa membuat orang tertarik untuk membaca lebih lanjut lagi. Jadi seperti itu. Jadi tahapannya adalah menulis dari akhir gitu. Jadi kalau dulu zaman kuliah 1 atau misalnya waktu SMA, kadang kalau kita bikin karya tulis, pastinya yang ditanya, ya pendahuluannya harus selesai dulu, bisa setengah semester pendahuluan yang dibahas terus-terusan, nanti baru setengah semester berikutnya baru membahas eksperimen, conclusion, dan sebagainya. Hal lainnya juga gitu. Sebetulnya itu ada hal yang kadang membuat tulisan kita menjadi tidak nyambung antara apa yang kita tulis di introduction, udah kita susah-susah menulis di situ, ternyata diskusi kita sama sekali nggak bunyi gitu. Karena kita terlalu fokus di introduction, padahal introduction title abstract adalah komponen yang paling sulit dari paper itu tersebut. Jadi mulai dulu yang mudah dulu yang dikerjakan gitu.
baru yang ke yang hal-hal yang lebih sulit itu sendiri. Nah,